Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Farel Aditya dari Vokasi Akuntansi 2021 akan moderatori presentasi dari kelompok 1 Teknologi Informasi kelas C. Adapun materi presentasi kita hari ini ialah seputar laporan keuangan. Untuk anggota dari kelompok 1 ada Ajeng Sita Tania, saya Farel Aditya, dan Lukman Markis Rifai. Untuk materi pertama ialah seputar pengertian laporan keuangan. Laporan keuangan sendiri adalah salah satu proses dalam akuntansi yang membuat suatu laporan mengenai pencatatan uang dan transaksi yang dibuat dalam periode tertentu. Nah, berikutnya adalah tujuannya. Tujuan laporan keuangan adalah untuk melihat dan membantu menganalisis kondisi finansial perusahaan secara keseluruhan. Hal ini dibuat agar para pimpinan perusahaan dan para stakeholder lainnya dapat mengambil keputusan kebijakan perusahaan dengan tepat. Berikutnya adalah fungsi laporan keuangan. Ada 3 fungsi yang akan kami tekankan, yaitu pertama ada untuk menilai kondisi usaha. Nah, seluruh laporan keuangan ini tuh berguna sebagai penilai kondisi usaha. Maksudnya, jika dari catatan keuangan terlalu banyak kerugian, berarti perusahaan sedang mengalami kemunduran. Kedua adalah sebagai bahan evaluasi. Nah, seluruh laporan keuangan ini adalah sebagai parameter evaluasi untuk menjelaskan permasalahan dan solusinya. Jika terjadi kemunduran perusahaan, maka bisa ditentukan apa penyebab kemunduran tersebut dan bagaimana jalan keluarnya. Terakhir adalah bentuk pertanggungjawaban perusahaan. Nah, laporan keuangan juga berfungsi sebagai pertanggungjawaban perusahaan, baik kepada investor maupun kepada pemerintah yang terkait dengan pajak dan lain sebagainya. Sekian materi dari saya. Untuk materi berikutnya akan disampaikan oleh Ajeng. Terima kasih moderator atas kesempatannya. Lalu ada cara membuat laporan keuangan. Yang pertama, mengumpulkan data dan mencatat data ke jurnal, lalu memindahkan data ke jurnal ke dalam buku besar. Yang ketiga, menyusun neraca saldo, lalu membuat jurnal penyelesaian, lalu kita menyusun neraca lajur, dan yang terakhir membuat laporan keuangan. Next. Berikut adalah contoh cara membuat laporan keuangan. Yang pertama adalah kita menerima invoice atau kita menyerahkan invoice, lalu invoice tersebut kita masukkan ke dalam jurnal umum. Next. Setelah dari jurnal umum, kita masukkan transaksi-transaksi tersebut ke dalam buku besar. Setelah dari buku besar, kita masukkan transaksi-transaksi tersebut ke dalam neraca saldo. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, untuk materi berikutnya akan disampaikan kepada Lukman. Kepada Lukman, dipersilakan. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Dilanjutkan dari neraca saldo, lalu dilanjutkan ke ayat jurnal penyesuaian. Lalu, dari ayat jurnal penyesuaian akan dimasukkan ke neraca lajur atau worksheet. Next. Lalu, setelah dari worksheet, kita bisa membuat laporan laba rugi. Nah, laporan laba rugi ini adalah salah satu instrumen dari laporan keuangan. Next. Lalu saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis laporan keuangan. Yang pertama adalah laporan laba rugi. Laporan laba rugi memuat pendapatan dan biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan tersebut. Yang kedua ada laporan perubahan modal. Dengan melihat laporan ini, investor dapat melihat efisiensi penggunaan modal dan potensi hasil yang akan didapat. Selanjutnya ada neraca. Dalam laporan neraca, terdapat informasi tentang aktiva dan juga pasifa yang dimiliki oleh perusahaan. Yang keempat, yaitu laporan arus kas. Laporan arus kas dapat menjadi acuan untuk memperkirakan jumlah aliran uang tunai yang akan diterima perusahaan pada periode akuntansi selanjutnya. Dan yang terakhir ada catatan laporan. Catatan ini memberikan gambaran secara lebih mendetail mengenai apa yang tercantum dalam laporan keuangan lainnya. Next. Laporan keuangan bisa dianalogikan sebagai rapot untuk bisnis. Di dalam sana berisi seluruh data terkait keuangan bisnis secara menyeluruh, sehingga bisnis tersebut bisa mengetahui kesehatan keuangan bisnis dengan baik. Seluruh laporan ini bisa membuat perencanaan bisnis yang lebih matang, karena bisnis tersebut bisa melakukan improvisasi berdasarkan data faktual pada laporan tersebut.
Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, dengan berakhirnya presentasi dari kami, berakhir pula video presentasi kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam perilaku atau perbuatan yang dirasa tidak mengenakan. Terima kasih, kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas.